Ujung-ujungnya timbul perasaan, apakah pakaian ini ganti rugi dan bagaimana sih caranya mengatasinya. Nah, itulah yang sering banyak pertanyaan. Banyak pengusaha laundry yang sering merasa ketakutan akibat kurang kehati-hatiannya dalam mengerjakan baju-baju laundry. Ujung-ujungnya timbul perasaan, apakah pakaian ini ganti rugi dan bagaimana sih caranya mengatasinya. Nah, itulah yang sering banyak pertanyaan. Salah satu contohnya yaitu pas penyetrikaan, kepanasan setrikanya ujung-ujungnya menimbulkan bajunya gosong. Pas pencucian, drum mesin cuci diperiksa, belum diperiksa bajunya atau pakaian yang mau di laundry sudah dimasukkan dalam mesin cuci. Makanya kadang-kadang ada pakaian itu pas proses pencucian ada yang robek. Nah, inilah akibat kurang kehati-hatian dalam mengerjakan pakaian laundry. Ujung-ujungnya timbullah pertanyaan seperti ini. Kenapa bisa robek dan kenapa bisa gosong? Nah, itu semua akibat kurang kehati-hatian dalam proses pengerjaan baju laundry ini. Nah, memang sebenarnya dalam dunia usaha laundry ini bukan hal yang mudah untuk menekuni usaha ini. Kita harus benar-benar butuh pelajaran khusus. Memang sekilas kita melihat gampang cara kerjanya, tapi di dalam mengerjakan ini banyak yang perlu kita perhatikan dan harus hati-hati. Nah, jadi sobat, makanya saya sering bilang ini khusus untuk pengusaha laundry pemula. Coba dulu para pengusaha laundry pemula ini istilahnya apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam dunia usaha laundry ini. Itu yang paling utama. Bukannya istilahnya hanya kita memikirkan modal, bukan. Banyak yang di dalam, setelah jadi usaha ini banyak di dalam yang perlu kita perhatikan dan harus hati-hati. Karena kenapa sobat saya bilang seperti itu? Dampaknya atau risikonya banyak. Contoh, banyak banget terjadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang ujung-ujungnya kita mengeluarkan uang untuk menjadi ganti rugi kepada pelanggan usaha laundry tersebut. Ada yang kena setrika, ya otomatis bajunya gosong, kita harus ganti. Nah, enak lagi istilahnya kalau pemilik pakaian mengerti, karena ulah kita, dia bisa memahami, maklum melihat kita. Nah, kalau hal seperti itu masih mending. Tapi kalau disuruh kita harus bayar, nah otomatis kita harus ganti rugi. Belum lagi istilahnya kalau pakaiannya tidak seberapa banyak tapi ganti ruginya besar. Nah, jadi solusinya sobat, perlu di dalam melaksanakan baik penyetrikaan, baik pencucian, baik di pemakingan ataupun di pengeringan, kita hati-hati. Apalagi di proses pengeringan. Di proses mesin pengeringan ini kita tidak bisa hanya langsung memasukkan pakaian. Perlu juga kehati-hatian dalam proses pengeringan. Karena di mana bahan pakaian yang berbahan karet itu kalau kita masukkan ke mesin pengering, apalagi kita tidak menyetel suhunya, nah itu bisa menjadi mengerut akibat kepanasan kalau berbahan karet. Nah, kalau istilahnya yang berbahan kain-kain biasa-biasa saja itu tidak berpengaruh. Nah, jadi makanya saya sarankan sobat, hati-hatilah mengerjakan pakaian baik sejenis apapun. Hati-hati. Walaupun istilahnya pas proses penyetrikaan, nah hati-hati. Setrikanya juga kita perhatikan
jangan kepanasan. Tapi kalau memang menyetrika uap tidak masalah, setrika uap. Nah, begitu juga di proses pencucian. Sebelum masukkan mesin cuci, nah hati-hati. Ada baiknya drum mesin cuci itu kita raba. Mana tahu dia ada yang sangkut atau drumnya yang kurang bagus. Biasanya sih kalau drum masih bagus tapi baju sobek, itu mungkin ada yang nyangkut. Contohnya seperti kancing peniti lah, pokoknya bagian yang tajam-tajam lah, atau yang runcing-runcing. Nah, baru di dalam pengeringan juga kita perhatikan pakaiannya berbahan karet atau tidak. Jika berbahan karet, ada baiknya kita jemur dengan cara manual, jangan sistem langsung dimasukkan ke mesin pengering. Nah, jadi itulah sobat yang perlu kita perhatikan. Kalau masalah pemakingan yang kurang rapi, itu secara perlahan-lahan bisa kita benahin atau kita rubah. Dan cara pemarpuman juga bisa juga, itu nggak usah dipelajari, tinggal hanya semprot saja. Tergantung kita cara menyemprotnya itu biar bagaimana caranya supaya wanginya awet dan tahan lama. Jadi itulah sobat, makanya saya bilang tadi banyak banget pengusaha laundry ini, apalagi pemula, akibat tidak hati-hatinya mengerjakan pakaian pelanggan. Nah, ujung-ujungnya ganti rugi, sering terjadi ganti rugi. Dan kalau tidak ganti rugi ya paling juga si pemilik ya ngomel-ngomel lah, marah-marah sama kita kan. Ya mau nggak mau kita nggak bisa memberi komentar yang banyak, karena ini udah salah kita total. Nah, jadi intinya sobat, hati-hatilah mengerjakan pakaian pelanggan usaha laundry ini. Nah, karena sobat, ini juga bisa berdampak juga sama usaha kita. Kalau kita asal-asalan, pelanggan juga akan susah datang dan cukup walaupun sistemnya istilahnya kita bikin harga promo, harga ini banyak harga promo, walaupun harga kita murah banget, kalau cara kerja kita tidak rapi atau tidak benar, orang juga atau calon pelanggan juga tidak akan mau. Percayalah sobat, tidak akan mau mencuci di usaha kita. Jadi hati-hatilah sobat, seperti yang saya katakan tadi itu, semua ini harus benar-benar kita pelajari. Ya seperti yang saya bilang tadi itu, sekilas mata memang sekilas kita melihat usaha laundry gampang, ada modal buka udah, tapi di dalam ini yang paling banyak yang perlu kita pelajari. Nah, jadi itulah sobat penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.